Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tema yang berjudul Fungsi madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Yang beranggotakan Saya Maimun Aminah. dan saya Siti Jaleha. Dan saya Norisma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maimun Aminah, NPM 21125334. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang madrasah dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Dalam kacamata Muslim, seperti yang dikemukakan oleh Harun Nasution, perkembangan ilmu pengetahuan Islam yaitu pertama pada masa klasik yaitu dari tahun 650 hingga 1250 Masehi, di mana sejak masa Rasulullah hingga Baghdad dihancurkan oleh Lubukon. Dan yang kedua, masa pertengahan, yaitu sejak tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi, sejak Baghdad hancur hingga munculnya ide-ide pembaharuan di Mesir. Dan yang ketiga, masa modern. Masa modern ini dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Proses pembelajaran agama Islam pada masa klasik awalnya pada saat itu diselenggarakan di rumah-rumah sahabat tertentu, di mana terdapat dua rumah sahabat. Yang pertama, rumah Al-Arqam bin Abdi Manaf di Mekah, dan yang kedua yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansori di Madinah. Dan yang paling terkenal adalah Darul Al-Arqam. Nah, namun ketika masyarakat Islam telah terbentuk, proses pembelajaran agama Islam diselenggarakan di masjid yang dikenal dengan bentuk halaqah. Sepanjang sejarah Islam, madrasah diabadikan terutama kepada al-ulum al-islamiyah, atau lebih tepatnya disebut dengan al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir, dan hadis. Meski ilmu-ilmu seperti ini juga memberikan ruang gerak kepada akal untuk melakukan ijtihad, setidaknya pada masa-masa klasik. 1. Madrasah pada masa dinasti Umayyah. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini mengajarkan hanya satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Sesudah materi tersebut selesai, baru diperbolehkan mempelajari materi yang lain atau yang lebih tinggi tingkatannya. Misal, pada tahap awal siswa diharuskan belajar baca tulis. Nah, setelah itu barulah berhitung dan lain sebagainya. Karena pada zaman dinasti Umayyah ini belum adanya koordinasi antara lembaga-lembaga pendidikan dengan pemerintahan. Dan pada zaman ini juga adanya gerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Akan tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis. Dan dalam gerakan penerjemahan ini hanya terbatas pada orang-orang yang tertentu. Dan menurut Von Rosenthal, orang yang pertama kali melakukan penerjemahan ini ialah Khalid bin Yazid, itu cucu dari Muawiyah sendiri. Bersamaan dengan itu, kemajuan yang diraih dalam dunia pendidikan pada saat itu adalah dikembangkannya ilmu nahwu yang digunakan untuk memberikan tanda baca, pencatatan kaidah-kaidah bahasa, dan periwayatan bahasa. Kedua, madrasah pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Sultan Al-Arslan pada tahun 1063 Masehi sampai 1072 Masehi. Nah, pada saat itu Nizam Al-Muluk membangun madrasah di kota Baghdad, yang dinamakan dengan Madrasah Nizamiyah. Dan pada Madrasah Nizamiyah ini memberikan perhatian
pada ilmu aritmatika. Sedangkan madrasah-madrasah lain ini hanya mengajarkan tentang ilmu nahwu, tafsir, hadis, fikih, dan ada pula yang mengajarkan ilmu kedokteran. Dan memang secara umum madrasah-madrasah mengajarkan ilmu keislaman. Topik-topik utama dalam kurikulum mereka itu mempelajari Al-Quran, fikih, teologi, dan lain-lain. Madrasah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk ini merupakan salah satu penyebab perkembangan ilmu pengetahuan menjadi begitu cepat. Dan kemajuan peradaban di zaman Abbasiyah juga ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sains. Perkembangan ini diawali dengan kegiatan penerjemahan berbagai buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Jadi buku-bukunya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga kegiatan tersebut bermula pada masa pemerintahan Al-Mansur pada tahun 764 Masehi sampai 775 Masehi. Dengan menerjemahkan buku astronomi dan kedokteran yang pada mulanya untuk keperluan pengobatan di istana. Awalnya itu di pengobatan untuk istana. Kemudian penerjemahan ini berlanjut sampai pada masa pemerintahan Al-Mahdi, yaitu pada tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi, dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Sampai pada masa Al-Ma'mun itu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah ini banyak ditemui tokoh-tokoh seperti dalam ilmu kedokteran itu yang seperti yang kita kenal Ar-Razi pada tahun 865 sampai 925, ada Ibnu Sina tahun 980 hingga 1037 Masehi. Ar-Razi ini dengan pengetahuannya tentang pengobatan yang didasarkan atas observasi klinik. Ia merupakan orang yang pertama yang membedakan antara penyakit cacar dan meles. Di samping itu, ilmuwan ternama pada periode ini adalah Jabir bin Hayyan pada tahun 721 Masehi sampai 815 Masehi, yaitu pendiri ilmu kimia dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Jaleha, NPM 21125365. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu fungsi madrasah dalam pengembangan mentransmisikan ilmu pengetahuan agama Islam. Menurut Sudarmandanim menyebutkan ada 3 fungsi sekolah madrasah dalam bukunya, yaitu Visi Baru Manajemen Sekolah dari unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. Ada 3 ya. Yang pertama itu fungsi penyadaran, kemudian fungsi reproduksi, dan fungsi mediasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, fungsi penyadaran. Fungsi penyadaran ini berfungsi membangun kesadaran yang disebut dengan fungsi konservatif. Artinya, adanya tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian diri sebagai manusia. Agar untuk tetap berada pada tataran yang santun, beradab, dan bermoral, yang mana hal itu menjadi tugas utama semua orang. Kembali lagi, menurut Sudarmandanim, kesadaran tingkat dari fungsi penyadaran itu bermacam-macam. Kan kesadarannya itu ada individu dan kelompok. Nah, itu terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada kesadaran naif,
kemudian magis, kritis, emosional, dan spiritual. Sebelumnya semua itu sudah kita bahas di dalam makalah kita. Kita singkat saja, akan kita lanjutkan ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi reproduksi atau fungsi progresif. Oke? Fungsi reproduksi progresif ini merujuk pada eksistensi sekolah madrasah sebagai pembaru atau pengubah kondisi masyarakat kekinian ke sosok yang lebih maju. Hal ini memiliki peran sebagai wahana pengembangan, reproduksi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada banyak tempat telah lahir sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah unggulan atau yang diidamkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena mampu mengukir prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Yang terakhir, menurut Sudarmandanim itu fungsi mediasi. Tahu dong fungsi mediasi? Iya, jadi fungsi mediasi ini merupakan pelengkap dari fungsi penyadaran atau fungsi penguraian tadi dengan fungsi yang kedua tadi, reproduksi atau progresif. Nah, jadi fungsi yang ketiga ini, yang terakhir yaitu mediasi, menjembatani kedua fungsi tersebut. Yang mana hal yang termasuk fungsi mediasi ini adalah kehadiran institusi pendidikan, baik sekolah, madrasah, bahkan perguruan tinggi, seperti itu. Sebagai apa? Sebagai wahana sosialisasi, penjagaan moral, wahana proses pemanusiaan dan kemanusiaan umum, serta pembina idealisme sebagai manusia yang terpelajar. Madrasah perlu memerankan ketiga fungsi tersebut secara simultan. Kenapa? Agar dapat berkontribusi lebih besar dalam mencapai visi dan misi negara menjadi generasi atau bahkan manusia yang unggul, seperti itu. Sekolah tidak hanya bisa menampilkan salah satu dari fungsi atau yang saya sebutkan tadi, tidak bisa hanya salah satu saja. Karena sekolah atau madrasah ini tuh dia merupakan sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan jaringan-jaringan ke masyarakat, lebih ke masyarakat. Jadi sekolah atau madrasah ini tuh bisa kita sebut sebagai miniatur masyarakat. Kenapa? Karena dimana sekolah atau madrasah itu dia merupakan gambar kecil suatu masyarakat, kan? Sehingga madrasah ini menjadi tempat latihan dan peserta didik agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk hidup di masyarakat kelak, hidup di lingkungan masyarakat nanti. Dia sudah memiliki gambaran seperti apa ke depannya. Sehingga madrasah menjadi tempat latihan yang sangat mendasari kemampuan-kemampuan dari peserta didik untuk terjun ke lapangan langsung. Maka dari situ dapat kita lihat para penyelenggara pendidikan atau persekolahan dari lembaga-lembaga tersebut perlu menggandeng orang tua, bahkan masyarakatnya, menggandeng kerjasama. Untuk apa? Untuk berpartisipasi agar sekolah atau madrasah itu dapat berjalan normal dan mendidik anak-anaknya lebih mantap. Jadi kerjasama itu terjalin, maka sebuah visi dan misi, tujuan itu akan mudah dicapai, betul tidak? Iya, seperti itu. Kenapa? Karena orang tua dan masyarakat ini dia merupakan orang yang terlibat, yang akan merasakan, yang akan mendapatkan manfaat bahkan dampak dari proses pendidikan persekolahan tersebut, seperti itu. Nah, dari sekian panjang kali lebar berdasarkan fungsinya, madrasah ini itu dia
berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, menjadi seorang bahkan pemimpin ahli di bidang ilmu agama. Itu yang paling menonjol dari fungsi madrasah ini. Kemudian lagi, ketika ada lembaga-lembaga itu, maka keterlibatan daripada para ulama ini sangat berperan penting dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam. Nah, untuk itu penjelasan peran penting dari ulama akan dilanjutkan oleh rekan saya, Norisma. Kepada saudari Norisma, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norisma, NPM 21125446. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Dapat kita ketahui bahwa peranan ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam yaitu sebagai pemberi suri tauladan yang baik kepada semua umat manusia, terutama kepada umat muslim, dan memberikan contoh pengalaman ajaran agama untuk mengenalkan ajaran agama yang benar dan sempurna. Peranan ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dalam periode madrasah. Pendidikan formal dalam Islam mulai muncul bersamaan dengan kebangkitan madrasah. Institusi pendidikan ini lahir pada tahun 1064 yang diprakarsai oleh Wazir Nizamiyah di bawah dinasti Nizam al-Mulk, yang kemudian terkenal dengan Madrasah Nizam al-Mulk. Kiranya sejak saat itu hingga sekarang masih dipergunakan untuk menunjuk institusi-institusi pendidikan Islam secara umum. Menurut Santon, madrasah pada masa Islam klasik adalah the institution of higher learning. Dan tradisi pendidikan Islam juga mengenal istilah al-jami'ah yang secara historis terkait dengan masjid jami, masjid terbesar tempat berkumpul dan menunaikan sholat Jumat. Universitas Al-Azhar, Mesir, merupakan salah satu model universitas di dunia Islam yang hingga sekarang masih ada. Sementara itu, Madrasah Nizamiyah dengan berbagai cabang yang tersebar mulai dari Baghdad, Nisabur, Isfahan, sampai Basrah, lembaga ini mencapai puncak perkembangannya pada masa dinasti Utsmani yang dipelihara dan ditunjang oleh pejabat Syekh Islam dengan kecakapan dan efisiensi administratif yang tinggi. Secara mendasar, perubahan dalam struktur madrasah dapat dibagi menjadi dua, infrastruktur dan suprastruktur. Tidak heran jika Maqdisi memberi kesimpulan bahwa model lembaga pendidikan madrasah dalam Islam menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di barat modern ini. Adapun ulama yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, baik selama mendalami ilmu di lembaga madrasah maupun selama menjadi tenaga pengajar di lembaga tersebut, antara lain ialah Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan alumni sekaligus salah satu tenaga pengajar pada Madrasah Nizamiyah. Sekilas biodata Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau berasal dari Tus, Persia. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di negerinya, beliau menuntut ilmu di Jurjan kepada Syekh Abu Nasr al-Islami. Setelah itu meneruskan pendidikannya ke Nisabur. Di sana, beliau belajar kepada Imam Al-Harmain Al-Juwaini yang menjadi Syekh Madrasah Nizamiyah. Beliau mampu menguasai berbagai cabang ilmu, seperti ilmu fikih Syafi'i, perbandingan mazhab, debat, usul fikih, usuluddin, dan mantik. Sementara itu, tradisi keilmuan yang beliau bangun dan kembangkan sangat mengubah wajah peradaban Islam pada masa itu. Dan beliau menulis buku-buku di antara karyanya ialah dalam bidang tasawuf, Ihya al-Ulumuddin yang menjadi salah satu rujukan penting bagi kajian tasawuf. Dalam bidang fikih yaitu Al-Wasit serta Al-Wajiz.
Dan dalam bidang akhlak ada Ayyuhal Walad, Biratul Hidayah, dan Kimia'us Sa'adah. Jika kita menyebut Imam Ghazali, maka sejatinya kita tengah menyebut orang yang luas dalam keilmuannya, seorang filsuf dan sufi yang multitalent. Imam Al-Harmain Al-Juwaini berkata bahwa Imam Al-Ghazali adalah lautan yang tak bertepi. Itu tadi penjelasan singkat tentang peranan ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam beserta tokoh ulamanya. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.